Oke, untuk soal yang pertama, salah satu iklan dari Meta Ads Library yang digunakan oleh brand yang kami pilih kemarin di Brand Challenge adalah Skintific. Salah satu iklannya saya pilih iklan yang ini. Ini dia iklan yang diaktifkan mulai hari ini, baru 2 jam yang lalu. Ini untuk promosi, campaign promosi diskon hingga 80%. Ini untuk payday sale ya, mungkin. Nah, ads yang saya pilih yang ini. Wait. Untuk iklan yang dipilih, iklan campaign ini tujuannya untuk conversion karena dia ini campaign diskon big sales yang baru diupload 2 jam yang lalu. Aduh, nih. Siapa, coba tebak siapa target iklan tersebut berdasarkan teks dan gambar atau video iklan. Jadi target audiens untuk iklan ini adalah eh, oke. Target audiens di iklan ini adalah mungkin wanita dan laki-laki untuk usia 18 sampai 35 tahun karena dia produk yang disebutkan adalah moisturizer dari untuk melembabkan masalah jerawat hingga retinol yang biasanya yang digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan seperti usia 25 tahun atau 30 tahun ke atas. Ya, kemudian ini untuk demografisnya dia seluruh Indonesia. Kemudian dia yang ini aware dengan masalah kesehatan kulit, penampilan, ya, dengan masalah kesehatan kulit, penampilan, dan eh, sedang mengalami permasalahan kulit. Kemudian ini dia untuk pekerjaannya mungkin bisa dari pelajar, mahasiswa, office worker, mungkin young mom, kemudian ada beauty enthusiast yang lagi suka dengan dunia skincare. Oke. Kemudian untuk audiens yang lain dia ini menyasar audiens yang ini lagi
memiliki permasalahan kulit seperti kulit berjerawat, keriput, dan bekas jerawat. Lagi bingung mencari pelembab yang cocok dan sesuai dengan budget. Oke. Kedua, rancang funnel iklan sederhana. Jelaskan kira-kira bagaimana kamu mengukur performa funnel iklanmu berhasil atau tidak berdasarkan event atau metrik penting. Funnel iklan. Oke. Ini untuk funnel iklan. Nol ini. Kira-kira mengukur performa iklanmu. Funnels ini goals-nya. Kemudian ini matrix. Ini kemudian ada funnel yang pertama. Kita bisa mulai dengan awareness dan reach. Ini untuk tujuannya. Menjangkau audiens baru lebih luas. Enggak. Untuk awareness dan reach, dia tujuannya untuk menjangkau audiens baru dan juga membangun awareness brand. Untuk matriksnya di funnel yang pertama, awareness dan reach ini bisa eh awareness dan reach ini bisa pakai reach mengukur kalau berhasil atau tidak. Jelaskan kira-kira bagaimana kamu mengukur performa funnel iklan kamu berhasil atau tidak berdasarkan event metric thing. Nah, ini reach. Matriksnya yang pertama ada reach, kemudian ada di awareness sama di reach itu apa ini namanya views, reach, views. Kemudian funnel yang kedua ada consideration. Consideration ini tujuannya untuk membangun trust konsumen. Ya, yang awareness dan reach ini matriksnya ada reach, views, kemudian new customers acquisition. Enggak. Consideration, consideration ini tujuannya untuk membangun trust konsumen. Kemudian dia ini ada traffic, consideration, matriks yang bisa diukur, kita bisa mengukurnya dari traffic, kemudian
Kemudian yang ini ada conversion. Conversion ini goalsnya bisa sales dan leads. Untuk matriksnya conversion yang bisa diukur adalah sales conversion, kemudian new leads, kemudian ini ada CTR. Panel iklannya ini. Hmm. Oke, jadi funnel iklan sederhana. Ini ada funnelnya mulai dari tofu, ada awareness dan reach, kemudian di Movo ada consideration, kemudian di terakhir ada conversion untuk menjangkau di Bovu. Masing-masing goalsnya sudah tertera di sini. Untuk matriksnya kita bisa ukur untuk awarenessnya bisa melalui reach atau views. Kemudian consideration bisa melalui traffic, conversion bisa melalui terjadinya sales conversion, leads, CTR. Kemudian kalau dia ada goalsnya untuk new acquisition customer, berarti kita bisa ukur dari ini dari ROAS, kemudian dari customer acquisition cost. Nah, kita bisa mengukur dia berhasil atau tidak. Kita lihat dari matriksnya ini, apabila kita pasang masing-masing matriksnya, udah ada benchmarknya masing-masing tergantung industri tersebut. Ya, jadi kalau kita dari iklannya menghasilkan matriks-matriks ini lebih dari benchmarknya kita, berarti itu bisa diartikan iklan kita berhasil. Kemudian soal nomor 3 terkait media plan dan alokasi anggaran. Salah satu contoh struktur campaign iklan sederhana. Google. Satu contoh struktur campaign iklan sederhana di Meta TikTok. Oke. Eh, saya mau pakai di Meta. Pertama kita masuk di Meta Business Suite. Nih, Tin sudah bikin di bisnis portofolio Scientific BC3S. Bentar. Oke. Ini
Boleh juga ya. Hmm, Lagi pasang ini Kak Tommy, invitation Meta Ads yang baru. Oke. Harusnya udah terbalas nih. Oke, untuk soal nomor 3, media plan alokasi anggaran salah satu contoh struktur campaign iklan sederhana di Google, Meta, dan TikTok. Untuk yang pertama, saya pilih di Meta Ads. Kita masuk ke Meta Business Suite, kemudian Ads Manager. Karena ini belum punya patch baru, jadi kita harus bikin eh add account-nya dulu. Create new add account. Ini coba PC Pick. Nah, kemudian ini nanti next my business insurance. Oke. Dan oke. Ini udah ada, ini sudah ada add account-nya. Jadi oke, kita bisa masuk ke campaign. Ini. Yang pertama kita atur campaign-nya.
Kemudian kita pilih ini objektifnya, kita masuk ke sales. Kemudian kita atur campaign name. Dan ini campaign payday sale. Ini kita budgetnya dari adset. Kemudian next. Ini kita atur adsetnya. Ini adalah adset payday sale fix. Ini untuk conversionnya kita melalui website nanti akan dimasukkan website e-commerce. Performance goals, numbers of conversion, consumer number conversion. Ini, ini. Untuk daily budgetnya kita atur di 50.000 per hari. Dan kita start hari ini tanggal 24 Juli sampai payday sale biasanya sampai tanggal eh, Agustus 1, 2, tanggal 3 jam 23.58. Ini untuk audiensnya. Audiensnya kita atur locationnya di Indonesia. Kemudian minimum age-nya 21, bahasanya semuanya. Ini ini audiensnya kita atur di usia mulai 21 sampai 35 tahun. Gendernya all gender, retail targetnya ini untuk semuanya. Oke, untuk placement kita taruh di semua placement. Ya, next. Untuk add-nya kita add payday sales scientific. Kita masukkan namanya dulu, add name. Dan di add ini kita bisa atur add kreatifnya. Ini landing page-nya. Kita misalkan di misalnya gitu. Oke. Apakah ada akunnya? Tidak ada akunnya, jadi kita masuk ke landing mobil saja. Oke, jadi ini bisa masuk ke Facebook page dan Instagram account. Kemudian kita create app-nya. Karena kita mau mulai baru dari yang bukan dari postingan, jadi kita pilihnya yang eh, manual upload. Kemudian kita pilih single image or video karena ad kreatifnya kita dari single image. Kemudian website kita masukkan kita masukkan ke Shopee-nya Skintific. Oke, kita buka Instagram. Link tree Shopee Mall. Tadi ini kita masukkan link websitenya. Ini kita masukkan ke Shopee Official Mall-nya Skintific.
Browser ads-nya kita masukkan ke Instagram Direct. Oke. Untuk kemudian kita atur ad kreatif di sini, edit source. Oke, site link. Ini medianya kita upload. Ini, ini harusnya untuk media ini kita harus bikin eh, 3 ya untuk square bisa 1:1 atau 4:5 ini untuk masuk di feed Instagram dan feed Facebook. Kemudian untuk vertikal ini bisa masuk di stories atau vertikal sama horizontal ini dia bisa masuk ke stories, reels, terus Facebook video. Kita harus bikin yang ukuran 9:16. Nah, ini adanya seperti ini, jadi kita pilih ini aja, next. Ini kemudian kita atur primary text. Primary text ini masuk di judulnya. Jadi payday, payday sale is coming. Guys, CTA-nya kita pilih shop now, kemudian next. Ini dibiarin aja, kemudian kita dan ini untuk medianya, ad kreatifnya kita udah masukin. Nih eh, headline-nya udah masuk di sini. Yang ini Payday Sale Scientific. Kemudian CTA-nya kita pakai Shop Now. Ini. Kemudian primary text-nya Payday Sale is coming. Ini di caption. Ini masuk di caption. Jadi kita tambahin untuk primary text-nya. Payday Sale is coming. Dapatkan produk skincare sekarang dapatkan diskon up to 50% off produk skincare. Promo berlaku mulai 25 sampai 3 25 Juli sampai 3 Agustus. Terus jangan sampai kehabisan. Dan untuk captionnya kita bikin seperti ini, dia akan muncul seperti ini. Ini untuk reviewnya. Hmm. Sudah, jika sudah masukkan ad kreatifnya, caption, kemudian headline, dan masing-masing untuk reviewnya seperti ini. Sebentar, ini primary text ini didapatkan ini almost to dapatkan diskon up to 50% untuk produk.
Kami mendapatkan diskon up to 50% untuk semua moisturizer Skintific. Oke, ini jika sudah kita klik ya sudah kita klik publish. Oke. Kemudian ini add payment karena dari add accountnya kita tadi belum atur paymentnya, jadi belum bisa. Ini ikuti langkah-langkahnya aja, pilih banknya yang di sini. Kayak misalkan ini saya pilih dari transfer BCA. Nah, ini masukkan sesuai instruksinya yang ada di sini aja. Oke, kemudian kita close. Oke, yang kedua, campaign iklan sederhana di Google. Kalau di Google, pertama kita masuk di Google Ads. Hmm, berarti kita masuk ke Google Ads, kemudian sign in. Oke, kemudian kita pilih buat baru campaign. Tadi nyoba di sini campaign Anda. Ini saya pilih yang penjualan. Kemudian next campaignnya, saya pilih jenis campaignnya. Saya pilih penelusuran. Kemudian ini mencapai kunjungan situs. Situs yang saya pilih ada di official store ya, official store-nya Skintific. Kita masukkan ke sini untuk URL-nya, kemudian next. Kita pilih nama campaign, ini adalah Payday Sale Campaign Skintific. Dan next, mulai baru. Nah, ini untuk biddingnya kita fokuskan ke konversi. Bagus sih, Bang. Kemudian di berikutnya, ini untuk lokasinya saya pilih Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian audiensnya saya tidak atur karena biar broad audience. Ini, oke. Enggak audiensnya saya mau atur. Nih, sini. Eh, Ajang pelajaran nikah bisa pendidikannya semuanya ada chat ya Tommy. Oke. Kemudian saya pilih minat kebiasaan gaya hidup, kecantikan semuanya. Next. Yang ini pilih perawatan kecantikan. Kemudian biasanya Reska. eh oke, udah saya pilih ini aja. Ini bisa disesuaikan mau broad atau lebih segmented.
ini, ini kemudian kita next. Ini untuk AI, gak usah. Kemudian kita next. Nah, ini kata kunci ini dari eh, kita masukkan, oh nggak usah. Ini udah ada kata kunci yang direkomendasikan. Kita nanti kita bisa masukkan kata kunci ini dari riset keyword dulu di Google Ads tadi di tools di riset keywords nih. Ini bisa disesuaikan dengan keywords yang lagi banyak dicari untuk saat ini. Kita bisa lihat dari volumenya, kemudian dari difficulty-nya dia low, high, atau medium. Oke, kemudian kita masuk ke iklannya. Iklannya ini linknya ada official websitenya Skintific. Kemudian ini ada skintific.id. Ini ini produk Skintific. Nih kita masukkan Skintific. Ini masuknya di URL-nya ini produk Skintific. Nih, jadi judulnya, kemudian kita masuk ke menambahkan judul, kita masukkan judulnya Skintific Skin ini skin care, care facial. Ini misalkan judulnya kita bikin beli Skintific original. Maksudnya di Skintific official. Dengan kita masukkan deskripsi. Payday sales Skintific. Dia lagi. Dapatkan diskon aku persen untuk Skintific. Oke. Ini untuk site linknya tidak saya tambahkan. Untuk tinjau iklannya seperti ini nanti deskripsi bedanya dia lagi dapatkan diskon up to 50% untuk semua produk Skintific. Oke, kita next dan kita atur anggaran sesuai yang disarankan aja. Kemudian kita next. Nah, ini untuk tinjauannya. Ini kampanyenya tadi di penelusuran, objektifnya di penjualan. Oke, karena ini sudah sesuai, kita klik publikasikan campaign ya. Nih, kalau klik ini, semua campaign ini akan berjalan. Sudah. Di Google, Meta, dan TikTok. Oke, kemudian di TikTok Ads. TikTok Seller. Seller sih. TikTok Business. Untuk TikTok Ads kita masuk di TikTok for Business.
Ini TikTok for Business dan saya ada ini nama email. Bisa gak ya? Gak punya emailnya lagi yang TikTok for Business. Apa lagi emailku ini? Ini terus. Emang emailku apa sih ini? Apa sih? TikToknya saya tidak punya akun TikTok for bisnis Katomi, jadi saya tidak bisa, nggak bisa. Ini benar nomor exponentially yang taken back number. Lah apa sih? Udah ini kan punya aku udah. Oh, karena saya nggak punya akun TikTok for Business, ini setting juga nggak bisa. Untuk struktur campaign di TikTok Ads, kita bisa masuk di TikTok for Business ini, kemudian kita atur, ada bagian ads-nya, nanti kita atur untuk ads campaign-nya. Seperti itu. Oke, kemudian next kita ke nomor 4. Buat iklan dan materi kreatif, A/B testing sederhana. Jika kamu pasang dua iklan yang berbeda, apa yang dibandingkan? Oke, eh
Nih, nomor 4 ini untuk test testing yang dibandingkan adalah bisa dari materi kreatifnya. Mungkin yang pertama kita bisa pakai single image, kemudian yang kedua kita pakai materinya bentuk video. Video itu bisa bentuk video atau motion-nya. Dibandingkan adalah materi ads atau ads kreatifnya. Bisa single image, kemudian sama video. Atau kita bisa bandingkan single image dengan carousel. Ini sederhana. Ini harus sesuai dengan brand kan ya. Semua brand harus terkait dengan brand challenge. Hmm. Buat iklan dan materi kreatif, A/B test sederhana. Jika kamu pasang dua iklan berbeda, apa yang dibandingkan bisa di ads kreatifnya. Apakah saya harus bikin iklan yang berbeda? Oke. Saya mau ambil produknya Skimpy. Mulai dari mana nih? Konsumennya. Pepino.
Iya sih. Nah, udah, udah. Nah, alah, ah.
Bahasa ini. Kemudian, kemudian details.
Ads destination dan conversion tracking. Ini cara mengecek apakah pelacakan kamu sudah aktif. Cara mengecek apakah gitu ya. Untuk ad destination dan conversion tracking, misalkan ini saya pakai di Meta. Di sini kita pakai brand challenge-nya tadi yang Skintific, kemudian kita masuk ke event manager. Oke, kita masuk ke event manager. Jadi yang pertama kita harus em, konekkan data source kita ke web, masuk ke web, nanti kita masukkan ke landing page-nya, kemudian data set-nya kita pakai yang ini udah ada. Ini. Dia cara ngeceknya dia udah ada atau belum. Oke, ini kita close aja. Kita masuk ke event manager tadi, kemudian kita masuk ke dataset. Ini udah ada akunnya, ID-nya. Oke.
Nah, udah aktif atau belum? Ini lihatnya di sini. Kalau di sini udah ada page view, berarti ini dia sudah landing page udah tersambung ke metapixelnya. Nah, oke, untuk ngetesnya apakah cara mengecek apakah pelacakan sudah aktif atau belum, kita di tes event, kemudian kita masuk confirm your websites are set up correctly. Kemudian ini kita masuk ke web landing page yang udah disambungkan ke sini. Ya, ini kalau kita copy, kemudian kita masukkan, ini udah, ya. Kita tes. Ini karena dia udah ada, ini udah aktif. Cek. Destination ini cara mencoba pelacakan kamu sudah aktif. Nah, kalau udah ada seperti ini, berarti dia tandanya udah masih proses aktif ya. Nah, kemudian kalau dari sini, dari landing page kita bisa cek di ini leads-nya. Tuh, baik. Harusnya di leads ini udah masuk skill tip. Ada yang buka ada sign. Dia udah ada ininya, harusnya dia sudah aktif. Masuk terus kalau mau tes bisa di tes event ini. Kemudian di sini ada opsi cek apakah sudah terset up dengan baik atau belum. Di sininya ntar kita pilih yang bawah, masukkan landing page-nya. Kemudian di landing page-nya kita masuk ke dashboard. Kemudian ini bisa kita cek dari yang ini masuk ke leads. Harusnya kalau sudah aktif di sini ada eh, apa namanya? Di sininya ada eh, hasilnya, apakah dia sudah ada masuk atau belum. Contohnya seperti kalau kita ambil yang Panglima Sudirman kemarin, nih. Nih, Panglima Sudirman kita masukkan ke website WhatsApp, ada formnya. Jadi formnya kalau udah ada yang isi form dia masuknya ke sini. Nah, sini kita balik lagi destination, cara ngecek apakah pelacakan sudah aktif metapixel. Harusnya di sini seperti ini tandanya dia sudah aktif. Nih kita tadi sudah set metapixel, setup event. Nah, ini kalau mau setup event, kita bisa masukkan ini add event. Kemudian, nah, ini kita bisa track di masing-masing buttonnya. Dan ini sudah kita pilih track new button. Kita pilih button yang mungkin bisa dilacak, misalnya seperti ini. Eh, misalnya yang ini, kita pilih yang ini karena ini udah ada. Kita pilih add to back. Ini kita hapus aja deh. Ini kita pilih yang add to chart, kemudian kita pilih add to chart, kemudian currency-nya kita pilih di IDR, kemudian confirm. Sudah karena ini sudah setup, finish setup. Sudah ada. Nah, di sini harusnya sudah muncul jika dia sudah terpasang di masing-masing buttonnya. Untuk tesnya kita bisa masuk ke sini, kita masukkan URL-nya tadi. Jika belum, karena ini masih proses.
Itu bilangnya.